Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Berjumpa lagi dengan kami Ceretan Hikmah. Semoga senantiasa kita semua diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku seiman semua yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kami akan membahas sedikit kisah sahabat Bilal bin Rabah. Sahabat Bilal bin Rabah adalah salah satu sahabat Rasulullah Muhammad SAW. Dan sebelum memeluk agama Islam, sahabat Bilal adalah budak milik Umayyah bin Khalaf. Tubuhnya hitam kekar, namun suaranya sangat merdu. Dan sejak kecil, sahabat Bilal tidak banyak mengalami masa kebahagiaan. Ibundanya adalah seorang budak dan demikian pula ayahandanya, sehingga beliau pun menjadi budak pula. Dalam kapasitasnya sebagai budak, sahabat Bilal tidak bisa bebas berbuat semaunya seperti halnya mereka yang merdeka. Pada zaman jahiliyah, jual beli budak tak jauh beda dengan barang. Para majikan yang tidak suka atau bosan kepada budaknya bisa menjualnya ke orang lain dengan harga yang sudah disepakati. Dan majikan itu pun dapat berbuat apa saja terhadap budaknya. Dan selama menjadi budak, banyak perlakuan keji yang dilakukan majikannya, terlebih setelah menjadi pemeluk agama Islam. Keislaman sahabat Bilal bin Rabah berawal dari berita yang menyebutkan ada seorang utusan Allah Subhanahu wa taala yang akan menyampaikan risalah kebenaran. Dan setelah mengetahui hal itu, dan beliau pun tertarik, sahabat Bilal akhirnya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Karena pengislaman itu, sahabat Bilal sempat mendapat siksaan fisik yang tidak manusiawi dengan dijemur di padang pasir dan ditumpuki batu besar di atas perutnya agar kembali menyembah Tuhan jahiliyah. Namun, sahabat Bilal tetap dengan keyakinan dan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan menyatakan kerasulan Rasulullah Muhammad SAW. Keyakinan itu dipegangnya kuat-kuat, sekalipun penyiksaan itu semakin keras dilakukan oleh majikannya. Kemudian sahabat Abu Bakar ketika melihat perlakuan keji itu segera mendatangi Umayyah bin Khalaf guna untuk membeli sahabat Bilal bin Rabah. Sahabat Abu Bakar adalah termasuk Khulafaur Rasyidin yang diberikan karunia harta yang melimpah. Rasulullah Muhammad SAW bersyukur atas inisiatif sahabat Abu Bakar untuk membeli Bilal. Dan sahabat Abu Bakar adalah sahabat Rasulullah yang mempunyai kekayaan yang melimpah. Dan sebenarnya, sahabat Bilal bin Rabah bukanlah satu-satunya budak yang pernah dimerdekakan oleh Sayyidina Abu Bakar. Namun masih ada budak lain yang pernah dibeli dan dibebaskan oleh Sayyidina Abu Bakar, seperti Labibah, Zunirah, Amir bin Fuhairah, dan An-Nahziyah. Setelah bebas, Rasulullah Muhammad SAW memerintahkan sahabat Bilal untuk menjadi muazin, yaitu penyeru azan pada setiap sholat fardu. Rasulullah Muhammad SAW sangat menyayangi sahabat Bilal bin Rabah, dan beliau dijuluki muazin Rasulullah
atau juru azan Rasulullah Muhammad SAW. Beliau adalah pelopor dan tonggak dalam mengenalkan panggilan untuk menunaikan sholat fardu, dan tugas mulianya sebagai muazin dilakukan sampai Rasulullah Muhammad SAW wafat. Saudaraku seiman semua, itulah kisah dari sahabat Bilal bin Rabah, dan semoga bermanfaat bagi kita semua serta menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.